Di video kali ini kita akan menggunakan AI untuk menjelaskan kode Python yang sederhana ini guys. Kita copy dulu ya, lalu kita pastekan ke sini. Lalu kita suruh menjelaskannya. Jelaskan kode ini dengan cara sederhana. Kita enter aja. Dan kita tunggu hasilnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian sudah sering mendengar bahwa AI kayak DeepSeek dan ChatGPT bisa bikin coding jadi cepet banget. Ada yang bilang ini keren, tapi ada juga yang takut dan khawatir. Wah, kalau AI bisa ngoding, berarti programmer bakal nggak dibutuhkan lagi dong. Nah, pada video ini kita akan membahasnya. Apakah ChatGPT dan DeepSeek merupakan sebuah ancaman atau justru mereka bisa jadi partner kita untuk belajar coding? Waktu pertama kali saya coba ChatGPT untuk ngoding, jujur saja saya kaget guys. Kita tinggal kasih instruksi, langsung keluar deh kode yang sudah jadi. Sama juga dengan DeepSeek yang belakangan ini lagi rame. AI ini mampu memberikan solusi coding jauh lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah itu artinya kita sebagai programmer atau coder sudah nggak dibutuhkan lagi ya? Nah, itu juga yang sempat bikin saya berpikir panjang guys. Kalau dilihat sekarang, memang AI makin canggih. Banyak mahasiswa maupun profesional yang menggunakan AI untuk melakukan tugas coding mereka. Fenomena ini bikin muncul dua kubu. Kubu yang pertama, mereka yang merasa diuntungkan karena dengan adanya AI ini, pekerjaan coding mereka bisa selesai lebih cepat dan efisien. Sedangkan kubu yang lainnya, mereka yang merasa khawatir dan takut karena profesi programmer akan hilang tergantikan oleh AI. Jadi, mari kita sama-sama renungkan. Apakah AI benar-benar ancaman bagi kita? Atau sebenarnya dia bisa jadi partner terbaik buat kita yang bikin proses belajar coding jadi lebih cepat dan efektif? Menurut laporan McKinsey, AI bisa meningkatkan produktivitas developer sampai 40%. Itu artinya AI nggak sekedar nulis kode, tapi dia juga mempercepat proses debugging, pembuatan dokumentasi, dan juga mempelajari sebuah kode. Oke guys, supaya nggak teori aja, langsung saja kita praktekkan. Kita akan menggunakan ChatGPT ya untuk membaca sebuah kode yang sudah ada. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kita punya codingan seperti ini ya. Ini adalah kode Python yang mana untuk menghitung faktorial. Di sini menggunakan konsep rekursi. Nah, kalau kita nggak tahu dan nggak paham tentang konsep rekursi, maka kita bisa menanyakan kode ini kepada AI guys. Kita blok aja dulu ya, ini semuanya. Kita copy ya. Terus kita pastekan ke ChatGPT ya. Nah, ChatGPT di sini sudah ada. Terus jelaskan ya, jelaskan kode ini dengan cara sederhana. Ya. Kita paste di sini. Oke, kita klik ini aja atau klik enter ya. Nah, AI akan berpikir dan akan menjelaskan kepada kita. Nah, ini sangat baik sekali ya. Kita gunakan AI ini untuk belajar tentang kode yang tidak kita mengerti, guys. Nah, ini buat kalian yang nggak paham tentang kode Python itu, kalian bisa menanyakan ke AI atau di sini saya menggunakan ChatGPT. Nah, dia akan menjelaskan secara detail ya, secara detail. Nah, coba saya bacakan ya di sini sedikit dari kode yang tadi. Fungsi de factorial ini ya. Ini membuat fungsi bernama faktorial. Ini membuat fungsi bernama faktorial. Nah, yang menerima satu nilai. Ini nilai ya, ini. Lalu tujuannya menghitung faktorial dari suatu angka, menghitung faktorial ya dari suatu angka. Faktorial dari angka n ditulis n ada tanda serunya seperti ini ya. Berarti n tanda seru itu n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 2 dikali 1. Contoh misalkan kalau 5 ada tanda serunya, itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi dikalikan sampai ke angka 1 ya, urut. Terus baris yang if sama dengan n sama dengan 0 return 1 ya. Yang ini juga dijelaskan nih guys.
Ini adalah kondisi dasar base case. Jika n sama dengan 0, maka hasilnya langsung 1. Karena dalam matematika 0 itu sama dengan 1. 0 tanda seru itu sama dengan 1 ya. Nah, jika n bernilai 0, itu dia akan mereturn hasilnya 1 ya. Jika tidak 0, ini else ya. Coba kita lihat deh. Kalau itu pemahaman saya ya. Nah, ini kita lihat baris ketiga itu else return n kali faktorial n per 1. N min 1. Jadi di sini dia memanggil fungsinya dia sendiri. Ya, itu namanya rekursi, guys. Nah, nanti kita pahami ya. Ini bagian rekursi. Artinya fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan nilai n min 1. Jadi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya, contohnya itu. Faktorial. Fungsi faktorial kan ada di dalam blok faktorial. Jadi misalnya faktorial 5, misalkan n-nya adalah 5, itu dia akan seperti ini. 5 dikali faktorial 4. Lalu 5 dikali faktorial dikali 4 kali faktorial 3. Begitu terus sampai dia faktorialnya 0 ya, atau sampai dengan 1 ininya. Gitu ya. Ya, pokoknya kalau pusing nanti cobain aja. Nanti akan saya sertakan kode ini ya, kode Python sederhana ini di kolom ada di deskripsi ya, supaya kalian bisa mencobanya sendiri. Ini juga bisa kalian gunakan di handphone ya, di HP. Kalau kalian nggak menggunakan laptop, cuma di sini kan pakai browser ChatGPT aja. Jadi kalian bisa pastekan kode itu di ChatGPT melalui HP gitu. Nah, tadi udah baris ketiga, lalu baris keempat nih guys. Baris keempat itu yang print faktorial ini. Faktorial 5. Jadi di sini baris ini memanggil fungsi faktorial dikasih nilainya 5 ya. N-nya tadi diubah menjadi 5 dan menampilkan hasilnya. Hasil akhirnya itu 120. Nah, ini ada ringkasannya nih guys. Ya, bagian ini penjelasannya itu di sebelah kanannya ya. Def faktorial itu membuat fungsi faktorial. If n sama dengan 0, kondisi berhenti, base case, atau kondisi awal gitu. Lalu n kali n bintang faktorial, ya di dalamnya n min 1 itu memanggil ulang rekursi. Jadi kayak perulangan dia dipanggil terus sampai dengan n-nya nanti jadi 0 gitu. Kalau mau lebih sederhana lagi, fungsi ini menghitung faktorial dengan cara memanggil dirinya sendiri berulang kali sampai nilai n menjadi 0. Ini disebut rekursi dan hasil akhirnya adalah 120 untuk 5 sama tanda seru tadi itu. Gitu ya guys. Jadi intinya AI itu bisa membantu kita belajar coding jadi lebih cepat dan menjelaskan error jika kita menemukan error di suatu codingan. Lalu kita juga bisa meminta AI untuk memberikan contoh variasi kode. Lalu bisa juga minta AI untuk memberikan insight tentang best practice gimana cara coding yang benar. Tapi tetap ya guys, kita yang harus mengerti logikanya. Jadi nggak hanya copy paste aja. Disinilah kuncinya. Kita harus memahami apa yang dijelaskan oleh AI supaya kita juga paham dan ikut belajar. Oke ya, ada 3 hal yang akan saya highlight di video kali ini. Yang pertama, kenapa AI bukan ancaman? Justru ini adalah peluang untuk memanfaatkan AI supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kedua, bagaimana AI bisa menjadi partner belajar coding kita supaya lebih baik dan efektif. Nah, yang ketiga, cara bijak untuk menggunakan AI supaya kita tetap berkembang, bukan malah kita ketergantungan dengan AI ini. Jadi kesimpulannya, DeepSeek dan ChatGPT memang powerful, tapi mereka bukan menggantikan kita atau menggantikan programmer. Mereka adalah alat, tools, partner belajar, dan mentor virtual yang bisa membuat proses belajar coding kita jauh lebih cepat dan efektif. Kalau kita bisa memanfaatkan AI dengan bijak, AI justru akan memperkuat posisi kita sebagai seorang programmer, bukan malah menghilangkannya guys. Jadi mulai hari ini, jangan lihat AI sebagai musuh guys, tapi jadikan dia sebagai partner yang akan menemani perjalanan codingmu. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar, AI adalah partner coding saya. Biar kita sama-sama semangat belajar bareng. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar saya selalu semangat membuat video motivasi, coding, tutorial, kayak gini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.